Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan kami di MJMA. Insyaallah di sini kita selalu membicarakan seputaran pengobatan secara tradisional, yaitu dengan menggunakan tanaman-tanaman herbal. Namun pada kesempatan kali ini kami akan membicarakan bagaimana cara mengkonsumsi rempah yang telah kita buat, yang diberi nama atau bisa dengan nama rempah rebus atau ratu rebus atau rempah ratusan rebus. Insyaallah contohnya seperti ini. Ini rempah ini terbuat dari dedaunan. Daun ini daun-daun yang fungsinya untuk membuat jamu atau pengobatan tradisional. Ini tanaman herbal yang terdiri dari untuk daunnya ini sudah termasuk 44 macam, dan ditambahkan dengan ada kunyit, ada juga rempah-rempah dapur yang terdiri dari kapulaga dan juga jintan hitam dan sebagainya. Ini sudah termasuk kalau yang sudah dibungkus seperti ini sudah termasuk 100 jenis herbal yang sudah terbungkus seperti ini. Dan sebelum kita membicarakan tentang bagaimana cara mengkonsumsinya, maka saudaraku tidak salahnya juga untuk kita membicarakan dulu tentang manfaat rempah rebus ini. Yang pertama sekali, rempah rebus ini bisa dikonsumsi untuk pengobatan jantung, untuk pengobatan yang kanker, untuk darah tinggi, juga untuk kolesterol tinggi, juga untuk berbagai jenis penyakit lainnya. Insyaallah dengan secara perlahan, dengan mengkonsumsi rempah ini, insyaallah badan kita akan sehat kembali. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rempah ini cara kita membuatnya ini dengan kita rebus. Artinya kalau dalam kadar seperti kotak ini, bungkus ini ukurannya 500 gram. Kalau untuk ukuran bungkus 500 gram, ini kita dalam merebusnya kita menggunakan 1000 mili air, atau dalam bahasa lain 1 liter air. Nah, ketika kita panaskan, kita rebus, kita tunggu hingga mendidih. Nah, setelah mendidih ini kita tunggu hingga beberapa kali mendidih. Intinya air rebusan dari rempah rebus ini, dari pertama kita menggunakan air dalam jumlah 1 liter hingga tersisa setengah liter, atau dalam bahasa lain tersisa 500 mili air. Setelah tinggal setengah baru kita angkat. Nah, setelah kita angkat, kita dinginkan dulu, kita biarkan dulu hingga dingin atau hingga hangat, baru kita saring dulu airnya supaya dapat kita pisahkan antara rempah dengan air. Nah, setelah kita saring, air inilah yang akan kita minum. Dan untuk warnanya sendiri, airnya persis sepertinya inilah. Ini air rebusan rempah rebus yang telah kami rebus. Ini airnya. Dan untuk rempah ini, kalau pertama kali kita rebus, ini airnya sangat mengental. Sangat-sangat mengental. Nah, untuk konsumsinya, bila air rebusan pertama, artinya rempah ini waktu pertama setelah kita buat rempah ini, rempah rebus, ratu rebus ini waktu pertama kita rebus, ini airnya kental. Nah, seperti ini. Ini cara minumnya cukuplah segini sekali minum. Kita minum ukurannya, kalau ukuran gelas sebesar ini ukurannya 1,5 ruas jari di dalam gelas. Ini untuk sekali minum. Minumnya
pagi dan sore hari. Minum 2 kali sehari dalam jumlah 1,5 ruas jari. Ini untuk rebusan pertama. Dan setelah ini rempah yang telah kita rebus, yang telah kita ambil airnya, yang telah kita airnya telah kita angkat, telah kita saring, rempah ini boleh dijemurkan lagi, atau kita biarkan setelah dia kering, kita simpan lagi. Nanti setelah air rebusan ini habis kita minum, dia boleh kita rebus lagi. Nah, setelah kita rebus lagi, juga kita menggunakan air yang sama, 1 liter juga. Dengan menggunakan seliter air, dan kita tunggu hingga tinggal separuh atau tinggal setengah liter, lalu kita angkat, juga kita saring. Nah, untuk rebusan yang kedua, dalam cara konsumsinya kita bisa menambah setengah gelas. Begitulah kita ulangi hingga 5 kali rebus. Artinya rempah ini setelah 5 kali rebus, nanti rebus ke 6 kalinya, ini tidak lagi keluar air yang berwarna coklat, dan airnya akan putih. Itu artinya saripati yang terdapat dari rempah ini telah habis. Maka setelah itu ini rempah baru tidak bisa lagi kita gunakan karena tidak lagi memiliki manfaatnya. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita yang karena sistem rempah rebus ini rasanya pahit. Yang pertama sekali rasanya pahit. Nah, kalau yang pahit-pahit ini diminum oleh orang yang darahnya tinggi, ini darahnya pasti turun. Insya Allah darahnya turun. Karena rempah ini cocok sekali untuk orang yang sakit darah tinggi. Ini sangat cocok. Namun kalau untuk kita yang tekanan darah rendah, di bawah 90, ini cara minumnya jangan kita minum airnya langsung. Cara minumnya kita tambah madu. Kita tambah madu 2 sendok makan, juga kita tambah telur. Kalau tidak ada madu, kita tambah telur. Telur ini pun boleh kita gunakan putih dan kuningnya, boleh juga kita gunakan kuningnya saja. Nah, kalau sekedar untuk agar ketika kita minum rempah rebus ini tidak mengefekkan membawaki kepada tekanan darah kita lebih rendah, maka kita tambahkan 1 kuning telur untuk 1/3 gelas air. Ini untuk kita yang mengalami tekanan darah rendah. Karena terkadang darah kita rendah, di bawah 90 atau 90 tekanan darah. Tapi kita memiliki penyakit yang namanya lemah. Kita lemah, tidak ada bertenaga, dan badan kita terasa kram, ataupun kita mengalami penyakit asam urat, reumatik dan sebagainya. Tapi darah kita rendah. Apa bisa kita konsumsi obat ini sementara obat ini pahit? Bisa, yaitu dengan menggunakan telur. Kita gunakan telur atau dengan cara menggunakan madu. Artinya kalau madu pun kita tambahkan ke dalam airnya, air rebus, begitu juga dengan telur kita tambahkan. Nah, kalau kita minum air rempah rebus ini dengan menggunakan madu dan telur sekalian, ini bukan saja untuk mengantisipasi agar darah kita tidak turun, bahkan akan menambah tenaga lahir dan batin. Inilah rempah rebus yang kita maksud dengan 100 macam tanaman herbal yang telah terbungkus untuk mengobati segala penyakit yang kita derita, mulai daripada asam urat, darah tinggi, reumatik, tekanan jantung, radang paru-paru, ginjal dan sebagainya. Ini sangat cocok rempah rebus ini kita konsumsinya setiap waktu. Jadi mungkin di tempat-tempat saudaraku yang tidak ada dijual rempah rebus ini, kalau untuk seputaran Aceh, insya Allah kami juga bisa membantu dengan cara komen atau berkomentar di dalam video ini. Insya Allah ketika kami melihat ada saudara-saudara kami, bahkan di dalam video ini juga turut kami cantumkan nomor WA. Maksud dan tujuannya hanyalah terkadang ada saudara-saudara kami yang butuh bantuan kami. Kadang di tempat saudaraku tidak ada yang dijual rempah rebus ini, insya Allah kami bisa bantu.
Mungkin di dalam kesempatan ini hanya ini yang dapat kami bagikan. Dan kepada saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jika merasa video yang kami bagikan ini bermanfaat, mohon untuk di subscribe, juga di komen, serta dibagikan agar kiranya saudara-saudara kita yang lain pun dapat mengambil intisari atau natijah dari apa yang kami sampaikan ini. Serta juga agar kiranya channel kami berkembang dengan baik, sehingga kita dapat saling berbagi seputaran pengobatan herbal. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.